Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih dalam suasana Piala Dunia ya. Ini akan libur beberapa hari, Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu dini hari akan ada pertemuan antara Argentina melawan Kroasia untuk semifinal, sahabat Bob ya. Berikut Kamis dini hari ketemu Maroko dengan Prancis. Siapakah yang akan lolos? Prancis dan Argentina atau Maroko dengan Kroasia yang menjadikan final 60 tahun terakhir, sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Luar biasa ya, sahabat Bob. Ya, terutama yang benar-benar menjadi perhatian kita adalah Maroko ya. Kroasia juga tidak diunggulkan. Tetapi sedikit gua baca barusan di Gazzetta dello Sport bahwa orang-orang Itali lebih senang Kroasia yang melaju ke final, sahabat Bob. Dan begitu juga di kota Milan dan beberapa di Eropa lebih senang Maroko yang maju ke final. Apakah akan terwujud Kroasia dan Maroko yang menjadi final, sahabat Bob? Kalau gua juga ya, dua-duanya gua dukung, sahabat Bob ya, karena gua mendukung Kroasia dan mendukung Maroko. Kalau itu yang terjadi, itu adalah kejutan yang luar biasa di Piala Dunia 2022 Qatar tahun ini, sahabat Bob ya. Itu sedikit sekilas tentang yang namanya Piala Dunia yang sangat mengejutkan di tahun ini, sahabat Bob. Nah, ini sahabat Bob sedikit yang gua pengen bahas adalah sebenarnya kemarin gue sempat bahas di video gue, tapi ini gue pengen bahas lagi, sahabat Bob ya. Siapa yang perlu kita bahas? Yang intensitas yang dikerjakan. Ini barusan gue baca di calciomercato.com ya, bahwa Inter benar-benar serius ya mengejar yang namanya Thuram ya. Kemarin kita dapat persaingan dari Bayern Munchen dan Bayern Munchen telah mundur karena dia tidak mencari penyerang nomor 9. Bahkan Bayern Munchen lebih mengincar Harry Kane ya, yang gagal penalti tadi pagi, sahabat Bob ya. Jadi memang kenapa gitu loh? Karena kan Thuram akan habis masa kontraknya ya di Juni dan Inter pengen mendapatkan di Januari. Karena memang ini sangat urgensi ya. Kita butuh penyerang tengah dan benar-benar Korea yang juga sering cedera dan benar-benar apa ya. Jadi memang Inter memprioritaskan untuk mendapatkan Thuram di Januari, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah, optimismenya adalah Thuram sebagai pemain yang kontrak yang akan habis membuat menjadi pemain yang banyak didambakan orang ya. Termasuk sekarang Juventus juga mengejar dia, tetapi intensitas yang dilakukan Opa Marota, Bacin dan Ausilio terhadap agennya dalam 1 bulan terakhir ini begitu intens, sahabat Bob. Semoga aja kalau Gladbach maunya memang melepas di Januari ini, sahabat Bob. Nah, terus setelah pertemuan Qatar, pembicaraan akan pindah ke Milan, di mana Inter akan mencoba melancarkan serangan definitif. Ya, kami akan membicarakannya setelah Piala Dunia. Jadi kalau misalnya nanti Prancis nggak lolos ke final, kemungkinan kan Thuram kan lebih balik ke Prancis ya. Seperti yang sudah direncanakan Thuram sendiri beberapa minggu lalu. Dan kemudian ada akomodasi untuk ditemukan di Korea. Nah, sedikit kita berbicara Korea, ternyata Inter juga telah melakukan pembicaraan dengan agennya, meminta untuk menemukan solusi yang disambut baik. Kenapa gitu loh? Karena menganggap peluang ini yang ditawarkan kepada Korea ini udah cukup ya. Cukup kenapa gitu loh? Dan yakin bahwa hal yang paling tepat untuk kedua belah pihak adalah untuk pindah. Ya, jadi kemungkinan memang Korea ini memang akan dijual karena memang Inter udah bersabar 1,5 tahun dan makanya kenapa Inter harus mendapatkan Thuram di Januari, sahabat Bob ya. Semoga aja ini terwujud, sahabat Bob, dan kita akan mendapatkan pemain yang luar biasa ya. Walaupun dia di Prancis juga bermain sebagai cadangan, tapi masih ada waktu dia bermain di Piala Dunia, sahabat Bob. Nah, ini yang menarik adalah ini, sahabat Bob, kemarin setelah kita uji coba melawan Salzburg ya, Matthias Jaisli ya, ini pelatihnya Red Bull Salzburg ya.
Inter adalah tim kelas atas. Kami berlari dengan melawan mereka. Ya, artinya kita secara kualitas kita jauh. Gitu. Orang-orang memberikan segalanya untuk pertandingan terakhir mereka tahun ini, kata pelatih tersebut. Tetapi terbukti bahwa kami kehabisan tenaga setelah musim yang begitu intens hingga saat ini. Menghadapi kami adalah tim atas yang nyata Inter, yang berada di tengah persiapan mereka. Kami merasakan perbedaan sejak awal. Jadi dia mengakui bahwa Inter ini jauh lebih bagus nih. Dia bilang yang dia bilang bahwa Inter itu secara teknik dan taktis menampilkan penampilan yang meyakinkan untuk kemenangan yang luar biasa terhadap tim kami, kata dia. Ini pelatihnya Sahbo sendiri ya. Jadi memang kalau kita melihat dua pertandingan Inter terakhir itu memang luar biasa, sahabat Bob. Kalau kita melihat kalau Inter bisa bermain seperti itu terus, wow, luar biasa. Nggak istilahnya pemain-pemain Inter kan mereka pede banget ya. Kayak Barella, kayak Mkhitaryan, mereka pede bahwa Scudetto itu masih bisa didapatkan. Begitu juga Di Marco yang dulu pernah berkata bahwa Scudetto itu masih dalam jangkauan. Nah, makanya kita berharap, sahabat Bob, dengan selesainya Piala Dunia dan nanti tanggal 4 Januari kita ketemu dengan Napoli, Inter benar-benar menunjukkan teknis dan taktis yang telah mereka kerjakan selama latihan dan persahabatan ini, sahabat Bob. Ya, kita tunggu aja. Semoga aja Inter benar-benar bisa meraih piala di musim ini, sahabat Bob. Ya, nah ini sedikit yang pengen gua bahas bahwa ada salah satu artikel ya yang menjelaskan bahwa Inter adalah tim berbiaya rendah untuk ambisi mereka Scudetto ya. Jadi dengan kemenangan Salzburg kemarin kan sahabat Mob tahu ya siapa-siapa aja pemain-pemain yang terlibat dalam Salzburg itu adalah Hakan yang berbiaya 0, Mkhitaryan yang berbiaya 0, dan Dzeko ya memang berbeli tapi ya cuma beberapa juta dan dapat bonus itu kalau lolos ke Liga Champions, dan itu memang udah dibayar kan. Tapi intinya gini, sahabat Bob. Jadi pelatih dari si Simone Inzaghi ini bahwa dia tahu dia tidak akan seberuntung seperti Conte ya. Conte dengan penandatanganan Suning terhadap dia bisa mendapatkan Lukaku, Hakimi, Eriksen. Jadi benar-benar pemain-pemain yang diinginkan Conte itu semua didapatkan, sahabat Bob. Nah, Inzaghi tahu waktu dia ditelepon sama Opa Marotta bahwa proyeknya Inter itu bagus, tapi dengan keterbatasan yang namanya dana, sahabat Bob. Tapi apa yang terjadi di luar ekspektasi ya, bahwa manajemen waktu merekrut Inzaghi dia hanya memberikan bahwa untuk 4 besar, tapi Inter bisa bersaing sampai akhir untuk Scudetto walaupun gagal, sahabat Bob. Tapi bisa mendapatkan piala Coppa Italia dan Super Coppa, sahabat Bob. Ya, jadi kita benar-benar berbiaya rendah, nggak ada istilahnya itu yang benar-benar bisa Inzaghi kerjakan, sahabat Bob. Nah nih ya. Jadi Ausilio, Marotta dan Bacin di pasar ya. Mkhitaryan mencetak 2 gol ya di Malta. Terus juga ada Hakan yang berbiaya istilahnya kita ambil dari Milan tanpa biaya ya. Dan kita memang merasa kehilangan ya waktu kita Eriksen tidak bisa bermain dan dia bisa menjadi pemain hebat juga sekarang di MU, itu adalah salah satu penyesalan. Tetapi bagaimana lagi, yang namanya aturan di Italia, mereka tidak bisa bermain di sini, sahabat Bob. Ya, Dzeko ya, siapa sih kalau siapa yang punya pemain seperti Dzeko di timnya, nggak mungkin mereka tidak akan perpanjangan kontrak mereka. Pasti mereka akan mempertahankan pemain yang seperti ini, usia 36 tahun tetapi menunjukkan kualitasnya. Jadi ya, terus masuk juga Onana yang free dari Ajax untuk sebagai perwakilan Handanovic, tapi dia sekarang sudah tampil 10 kali di Serie A dan dia menunjukkan kualitasnya, sahabat Bob ya. Terus juga Inter mengambil Acerbi dari Lazio secara pinjaman dan ada hak untuk membeli, tapi kita nggak tahu. Tapi Inzaghi pengennya Inter membelinya di akhir musim, tapi kita lihat aja apakah Inter akan membeli pemain yang musim depan akan berumur 35 tahun, sahabat Bob ya. Kenapa? Karena Inter juga lagi mengincar yang parameter 0 ya, kayak Gigi, kayak Smalling ya. Jadi artinya, sahabat Bob, nah kalau seandainya Dumfries dijual,
Kita sudah punya pemain dari Cagliari yang Belanova, kita pinjam 3 juta, dan Inzaghi tidak perlu pusing kalau seandainya Dumfries dijual. Jadi inilah yang akan diorbitkan ke tim utama Belanova, sahabat Bob, ya. Dan berbicara dengan parameter 0, Marotta, Ausilio, Bacin, mereka memiliki beberapa potensi yang mereka lihat di pasar. Ya, sekarang kita hanya menunggu bagaimana kontraknya Skriniar, dan Inter juga telah menawarkan ke Stefan De Vrij 4 juta untuk 2 tahun, sahabat Bob. Kita tunggu aja. Tapi kalau untuk Darmian juga udah ditawarkan kontrak, dan ini nggak akan masalah ya. Dia pasti akan perpanjangan kontrak selama 2 tahun ke depan, sahabat Bob, ya. Tapi kalau untuk Ambrosio, kita berharap dia juga perpanjang kontrak, karena peran dia bukan hanya di lapangan, tetapi dia juga menjadi salah satu pemain senior yang membantu pemain-pemain muda, sahabat Bob, ya. Kalau untuk Gagliardini, ya kalau nggak dijual Januari, ya di Juni tidak akan perpanjangan kontrak, sahabat Bob. Jadi ya inilah, sahabat Bob, ya kita tahu bagaimana kekuatan Inter secara finansial, tetapi Inzaghi berani mengambil, dan dia berani bermimpi untuk meraih Scudetto, untuk meraih piala-piala yang akan dia bawa ke ke markas Inter, sahabat Bob. Jadi ya kita support. Bagaimanapun Inzaghi luar biasa, dengan keterbatasan dana, keterbatasan financial klub, dia tetap bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi memang ini pelatih hebat, pelatih cerdas, dan dia juga sangat dekat dengan pemain. Nah, dibantu dengan kekompakan kekeluargaan Inter, semoga Inter benar-benar bisa meraih Scudetto musim ini, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.